atau mempertanyakan perilaku bullying yang terjadi. Jadi dalam hal peristiwa itu yang terjadi, ada korban, ada pelaku, ada saksi. Ya. Biasanya peristiwa yang terjadi itu seperti itu. Untuk itu ya kita akan menggali anak yang pernah di-bullying itu atau dijadikan anak yang pernah menjadi korban kekerasan, pastinya anak itu akan bercerita. Makanya kita sebagai orang tua, guru, kita akan menggali anak itu bagaimana peristiwa yang terjadi. Kita dengarkan, kemudian dari satu sisi kita dengarkan juga, kemudian kita cari solusinya. Apa yang harusnya kita selesaikan. Lanjut. Lanjut, Mas. Menanggapi bullying, jika Anda tahu anak dibully, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Dengarkan anak Anda. Naik, Mas, lanjut, Mas. Nah, ini sekarang mengarah kepada bentuk sanksi atau ancaman hukuman. Saya memandang dari sisi hukumnya bahwa kekerasan terhadap anak itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Diatur dalam pasal 80 ayat 1, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Jadi setiap orang itu adalah semua orang, berarti semua orang, baik itu dewasa maupun anak-anak. Dalam UUD 45 semua sama. Kita punya UUD 45, jadi persamaan di muka hukum. Ya, semua sama di muka hukum. Jadi baik itu dewasa maupun anak-anak berarti tunduk pada ini. Pada aturan ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini adalah undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak diancam hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Ini ya, Bu. Jadi perlu dijelaskan juga kepada anak-anak kita bahwa perlu juga anak yang melakukan kekerasan itu nantinya akan dipenjara loh dengan ancaman hukuman ini. Ya, supaya bukan kita menakut-nakutin, tapi memberikan pemahaman supaya anak kita tidak melakukan kekerasan terhadap temannya. Bisa juga sebagai bentuk pemahaman hukum dari sejak dini, memberikan pemahaman hukum sejak dini bahwa kekerasan itu dilarang, bahwa kekerasan itu terhadap siapapun dilarang, baik anak kepada anak, anak kepada orang tua kepada anak, itu dilarang. Ya, ada ancaman hukumannya, ada ancaman pidananya. Ya, sehingga perlu sejak dini kita melakukan sosialisasi pemahaman hukum terhadap anak-anak kita supaya tidak melakukan kekerasan terhadap anak, tidak melakukan kekerasan terhadap temannya. Kemudian ayat 2, dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, ini yang pernah saya alami itu, kalau anak-anak melakukan tawuran, nah
itu dengan temennya itu sudah berani melakukan kekerasan dengan melukai. Sehingga ketika anak ini korbannya masih kategori anak, maka ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan denda 100 juta jika mengalami luka berat. Malam minggu kemarin Bapak Ibu, kita melakukan patroli, itu ada 8 anak-anak yang akan tawuran, bawa sajam, celurit, ada parang, ya, kita amankan. Itu masih usia-usia SMP, ya. Ada beberapa orang yang SMA. Itu fenomena yang terjadi sekarang ini. Jadi pencegahannya dari kami melakukan patroli siang malam. Pencegahannya, penindakannya mengamankan mereka apabila terjadi atau akan melakukan tawuran, kita amankan. Pada saat patroli ada anak-anak kumpul-kumpul, kemudian melihat polisi lari, kemudian kita kejar, kita amankan, ternyata mereka membawa senjata tajam. Kita periksa HP-nya, ternyata mereka akan melakukan tawuran. Itu kegiatan di luar sekolah. Nah, kalau di dalam sekolah bagaimana? Kenapa senjata tajam ada di mereka? Mungkinkah senjata tajam dibawa ke sekolah? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin senjata tajam dibawa ke sekolah. Tapi ketika mereka di luar bergabung dengan teman-temannya, mereka sudah membawa senjata tajam, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi PR bersama kita. Jadi kekerasan anak di dalam dunia pendidikan tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di luar pun juga bisa terjadi. Karena mungkin di sekolah pasti steril, nggak mungkin anak-anak membawa senjata tajam di dalam sekolah. Tetapi ketika keluar, mungkin Bapak Ibu juga sebagai guru nggak mungkin ngawasin anak-anak satu-satu. Akhirnya mereka kumpul dengan teman-temannya. Kalau sudah kumpul, merencanakan sesuatu, sudah menjadi semacam kelompok, nah, berkumpul, berani mereka. Nah, itu yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana solusinya, mengatasinya? Bapak Ibu sekalian, dari masing-masing sekolah mungkin bisa koordinasi dengan polsek atau polres setempat. Minta data anak-anak yang pernah melakukan tawuran, atau mungkin di dalam lingkup sekolahnya sudah terdata atau pernah terdata anak-anak yang pernah melakukan tawuran. Nah, itu kita harus pantau terus. Kita harus pantau, kita harus terapi dari perilakunya, dari mulai sekolah, kemudian di luar. Kita harus kerjasama dengan kepolisian, dengan orang tua, mungkin dengan aparat yang lain, untuk meminimalisir ruang gerak mereka supaya tidak melakukan kekerasan. Nah, ini tugas bersama kita. Dan tidak mungkin kita bisa sendiri. Oleh karena itu, masing-masing sekolah membentuk tim yang sudah dibentuk ini, kemudian membuat semacam grup, bisa grup WA atau apa. Jadi setiap ada kejadian tentang kekerasan terhadap anak di sekolah maupun di luar, tim ini akan memonitor dan mengetahui, kemudian akan mencari solusinya, menyelesaikan bagaimana peristiwa tersebut bisa diselesaikan dengan cepat. Karena
Kalau sudah dibawa ke kantor polisi, ya bisa juga itu menjadi proses hukum, bisa juga menjadi bisa diselesaikan dengan syarat nanti akan kita panggil orang tuanya, panggil psikolog, panggil pihak sekolah, kemudian menjamin pihak sekolah maupun orang tua untuk tidak melakukan hal itu lagi, kemudian kita kembalikan kepada orang tua, kita kembalikan ke sekolah. Kalau masih tingkat SMP ya Pak ya, tingkat SMP itu masih di bawah 15 tahun, itu masih bisa kita bina ya. Kita tidak penjarakan, karena SMP itu masih panjang jangkanya. Yang kita penjarakan itu udah sesuatu yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, seperti yang ayat 2 ini, sudah berani melakukan kekerasan terhadap temannya, berani melukai temannya hingga mengalami luka berat. Nah, itu jalan terakhir kita, proses hukum, kita lakukan penahanan, kemudian kita ajukan kepada jaksa penuntut umum, kemudian sampai ke tingkat pengadilan. Yang ketiga, dalam hal anak, sebagaimana ayat 2, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, mengakibatkan mati. Nah, ini hukumannya 10 tahun atau denda 200 juta rupiah. Hal seperti ini ada Pak, Bapak Ibu sekalian, ada pernah terjadi sampai menyebabkan matinya orang. Tapi untuk tingkat SMP, seingat saya belum ada. Ini sudah SMA atau yang sudah alumni, yang sudah membentuk kelompok, membentuk geng motor, membentuk geng di dalam media sosial. Jadi anak-anak ini di luar kecenderungannya setelah keluar berinteraksi, membuat komunitas dengan teman-temannya. Nah, komunitas ini bisa antar sekolah, bisa satu sekolah, bisa antar daerah. Ini komunitas, melalui komunitas media sosial. Itu sangat cepat sekali mereka membentuk komunitas itu, kemudian melakukan aksi. Nah, itu yang perlu kita antisipasi juga Bapak Ibu sekalian. Perlu kita melakukan, kalau di dalam sekolah nggak boleh bawa HP Pak ya. Kalau tingkat SMP nggak boleh Pak ya. Iya, nggak boleh. Ya, baik. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa kekerasan terhadap anak itu menjadi PR kita bersama supaya tidak ada kekerasan lagi di tingkat sekolah. Satu lagi saya tambahkan bahwa kewajiban kita, naik Mas, menjadi kewajiban kita bersama. Naik, terus naik. Nah, ini satu pasal yang menjadi tanggung jawab kita bersama, pasal 20 Undang-Undang 35 tahun 2014 itu adalah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, ini kewajiban kita. Untuk itu mari kita bersama sebagai aparatur negara, pemerintah, masyarakat, orang tua atau wali, mari berkewajiban dan bertanggung jawab bersama-sama mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.